Tidak, Mabel. Tidak ada, berarti tidak ada ya. Berarti itu hanyalah halusinasi ataupun karanganmu kan, yang kau ceritakan sama Mak Tessa, betul begitu ya? Ya, saya minta maaf, Mabel. Ya, oke. Lalu sama Mambel aja aku nggak mau terlalu dekat, Bun. Apakah aku ada dekat ataupun mencoba mendekatimu? Kenapa aku kau ceritai ke Tidak, Mabel. Buntes? Saya minta maaf. Kenapa ini sampai cerita aku kalau udah feeling nggak enak dikit, cukup kenal aja. Aku bingung ini sampai pakai feeling begini. Maaf, Mabel. Mungkin pada saat itu saya merasa apa berita yang lagi ramai itu. Berita apa? Apakah aku seorang maling, teroris, bandar, gembong? Enggak sama sekali, Mabel. Lalu Saya nggak mikir sampai ke sana, Mabel. ya beritanya berita yang mana aku? Ya mungkin pada saat yang Mabel sering keluar di media itu, yang pertikaian Mabel dengan temannya itu Korelasinya di mana? itu hanya Mabel, kayak penilaian aja gitu, Mabel. Kamu siapa menilai aku dan membicarakan itu? Apa maksudku gini loh, ini kan tingkat-tingkat bocah-bocah biasanya yang chat-chat seperti ini biasanya tingkat-tingkat bocah. Terus orang-orang yang apa ya? Cetek banget sih hal-hal yang kayak gini tuh di tahun 2025 ini, kayak aku nggak nyangka aja gitu. Terus sampai bilang beli tas. Tahu nggak dampaknya aku apa? Orang yang misalkan tidak suka, orang yang jadi buzzer dikirim ke aku, yang dirusak apa? Usahaku, yang diomongin. Kasihan Good Day, bahkan sampai senses, sampai ngomong typing, bahas. Kasihan Good Day beli tas 6 juta, ternyata tas palsu, tas KW. Burik tasnya, padahal kan kamu nggak ada beli 6 juta. Kamu nanya aja sama yang harga, kau nanya tas, ku jawab 1,9, itu aja kau langsung idem, langsung diam. Di sini kan sebenarnya yang dirusak aku. Serius, kenapa bisa terpikir sampai seperti itu, Good Day? Itu yang buat aku penasaran. Kenapa kau bisa berhalusinasi, kau membeli produkku padahal kau nggak ada membeli? Dengan PD-nya kau sampaikan sama Buntes, yang dimana aku kenal Bunda ini jauh, 2000 berapa ya, Mak? 19 apa lah ya, Be ya? Enggak Sebelum Covid 17 apa ya? 17. Masih baru-baru Mama juga main di TikTok itu kan, Mak. Iya, Bener gak? betul. Ada itu di VT Mama yang zaman dulu itu tahun berapa? 2008. Ada yang waktu Paling pakai bawah. TikTok yang kita bikin VT di Indah Tarigan. Di akun ini juga. Yang aku bilang enggak, yang aku bilang. Geram Itu tuh maksudku bulan gini, tahu tuh. kenapa kau bisa bertemu dengan orang baru, abis itu kau gibai aku? Sementara, ini denger nggak dia? Aku bingung dengan penilaiannya soal gini ya Good Day. Aku bingung penilaianmu tentang aku karena keributanku yang ke-up di media. Sementara kau ketemu aku, kau jelekkan Mak Tessa. Kau chat teleponan sama Mak Tessa, kau jelekkan aku. Jadi kayak subsidi silang cerita halum ini kau buat. Itu dasarnya apa? Aku bingung. Nggak nyangka aja gitu loh. Sebenarnya yang ngamuk ini bukan aku sih. Yang kecewa ini bukan aku. Maaf, Bunda Tessa, maaf Mabel, kalau saya ngajak, saya minta maaf. Berarti ini kau yang mengada-ngada ya? Karena aku nggak mau dibilang orang, oh dia pasti membela diri bilang nggak ada karena nggak ada Good Day-nya. Nah ini kan kita udah ada. Saya betul-betul minta maaf sama Mabel.
dan Bunda Tessa kalau saya sudah lancang dengan kemudian nanti saya minta maaf dengan Nggak kedengeran suaranya, serius. Yang aku tahu Good Day itu suaranya lantang. Agak kerasin aja dikit. iya Mambel. Bunda Oke. Tessa, maaf kalau saya sudah lancang dan menyakitin Mambel dan Bunda Tessa. Saya betul-betul minta maaf. Oke. Mambel kalau aku kasih aku ya. Oke. Satu dulu. Kamu kemarin aku dengar katanya kamu ketemu aku kasih 10 juta. Mana dia monyong? Mana dia monyong? Kemana si monyong ini? Kok kabur? Giliran gua ngomong kabur lu. Nggak ada dia kok. Ada ngelek mungkin, atau mungkin dipikirnya udah kelar, Mak. Oke, kamu ketemu Mambel ngomong nih ya, aku selama ini diam karena kamu tahu kenapa aku diam. Kamu tahu nggak salah kamu apa, maka aku diemin. Itu udah syukur loh, aku nggak koar-koar salahmu apa, aku diemin loh. Karena aku pikir aku udahlah, anggap aja kamu tuh lagi menghalu. Aku nggak mau lagi lihat kamu. Tapi kamu di luar ternyata mengacak-ngacak, mengobok-ngobok, ngomong-ngomongin aku, bilang 10 juta kasih ketemu aku, selipin di kantong, tas, sepatu, baju yang aku pakai dari Bukan. kamu. Aku tanya. 10 itu untuk tiket. Oke, 10 juta untuk tiket. Aku tanya sama kamu. 1000 tiket yang aku beli, apakah kamu ada mengasih uang 1 sen atau aku meminta uang sama kamu untuk mengganti uang 1000 tiket untuk film Niki? Halo? Halo? Iya Bunda. Iya, 1000 tiket yang aku beli untuk filmnya Niki, apakah ada kamu memberi aku 10 juta atau aku meminta uang untuk kamu membayarkan tiket itu? Halo? Tidak ada Bunda, saya minta maaf Bunda. Oke, tidak ada ya. Tidak ada. Oke. Berarti aku tidak pernah meminta sama kamu untuk mengganti uang tiket itu, dan aku tidak pernah meminta sama kamu untuk mengganti uang tiket itu, dan kamu yang malah minta tiket sama aku. Ya, ada beberapa tiket aku nggak peduli lah, nggak ngasih. Oke, kamu berarti nggak ada ya. 2. Apa kamu ketemu sama aku, baru sekali kamu ketemu aku, kamu minta-minta ketemu sama aku, dan aku iyain, dan aku minta ketemu di Munich, di Matraman, dan itu kamu membawa Koko Hiroshima dan membawa Bianca. Apakah kamu mengasih uang 10 juta sama aku, tas, sepatu, baju yang aku pakai, kamu pernah ngasih aku 1 lembar pun benang? Pernah nggak? Kau tumben ya orang hapus-hapus. Pernah nggak kamu mengasih aku tas, sepatu, baju 1 lembar, nggak usah sepasang deh, 1 lembar. Tidak Bunda. Oke, 10 juta pernah kamu kasih waktu ketemu aku kemarin? Uang jajan. Uang jajan aku. Tidak Bunda. Saya Oke, tidak ya. Terus, apakah pernah aku mengajukan hutang ke bank yang kamu mengaku kamu Bank Indonesia? Aku mengajukan hutang dan verifikasi hutang aku ditolak. Pernah aku mengajukan hutang? tidak Bunda. Kenapa? Oke, ya. Kenapa kamu tega? Halo. Kamu bilang aku mengajukan utang. Kamu tahu akibatnya apa? Kamu tahu kan? Kamu mengaku-ngaku kerja di Bank Indonesia. Aku masih diam. Aku bukan orang bodoh. Aku bilang,
Abang ipar aku pejabat Bank Indonesia di Kota Medan. Itu maksud aku supaya kamu diam, jangan mengarang-ngarang. Tapi aku masih menghargai kamu di situ. Aku pura-pura bodoh. Halo? Halo? Iya bunda. Ya, kamu jangan ngaku-ngaku sepatu, baju, tas. Terus gara-gara kamu ngomong aku mengajukan hutang kepada kamu, ada orang tolil yang bilang aku punya hutang. Kamu tahu efeknya? Aku ditegur sama suamiku dan ditegur. Untung kantor tidak menegur aku. Tapi kalau ini berlanjut, kantor juga akan menegur aku. Kamu tahu kalau pengajuan hutang itu suami istri harus tanda tangan. Berarti kalau aku sudah mengajukan hutang seperti kamu bilang ke kantor kamu, berarti suami aku tidak menandatangani, berarti aku memberi tanda tangan palsu. Ngerti kamu itu kesalahan kamu? Dan kamu ngerti, bilang ketemu aku, setiap ketemu aku ngasih 10 juta, ngasih tas, ngasih sepatu, ngasih baju. Kamu tahu itu gratifikasi. Kamu tahu suami saya lagi di mana? Suami saya di kementerian tidak bisa menerima gratifikasi maupun istrinya. Tahu kamu? Halo? Halo? Saya tidak membuka kesalahan kamu yang banyak ya Gude ya. Kalau saya buka di sini banyak banget kamu. Tapi saya nggak mau buka, cukup ini ya. Banyak banget kesalahan kamu. Yang kamu bohong sama saya. Saya mau tanya, kenapa kamu paksa saya untuk meminta alamat saya hanya untuk mengirim seekor bebek ke rumah saya? Kenapa kamu paksa saya untuk minta alamat saya? Ada apa? Jawab. Halo. Iya bunda. Kenapa? Apa tujuan kamu memaksa meminta alamat rumah saya untuk mengirim hanya seekor bebek? Kenapa kamu paksa? Untuk apa kamu meminta alamat saya? Jangan kata maaf. Coba apa? Kenapa kamu meminta maaf, memaksa meminta alamat saya untuk mengirim ke seekor bebek? Kenapa? Dan saya tolak, kamu tetap maksa saya. Saya bukan orang bodoh ya. Saya tahu itu yang semua kamu lakukan. Saya diem. Apa? Coba. Hanya seekor bebek kamu tahu rumah saya. Apa tujuan kamu? Saya tidak mengenal kamu. Kamu yang minta-minta menjadi momot di tempat saya di bulan April. Kamu yang ngemis-ngemis menjadi momot untuk di tempat saya. Saya pun nggak ngerti waktu itu bagaimana menjadikan momot. Kamu semua yang ngutak-ngatik. Saya berapa kali membuang kamu, kamu tetap masuk. Apa tujuan kamu mendekatin saya, pura-pura menjadi momot saya? Mau mencari apa kamu? Semua teman-teman saya kamu DM-in. Di sekarang kamu bisa pura-pura bego. Kemarin kamu habis ngomongin saya di belakang. Kamu hasut semua orang ngomongin saya di belakang. Seolah-olah saya mengutang-utang, minta hutang-hutang. Seolah-olah saya mengemis baju, tas, sepatu, semua dari kamu. Ketemu saya 10 juta. Sekali saya ketemu saya, itu pun saya yang bayar, saya yang traktir. Selebihnya kamu minta saya ketemu, saya tidak mau. Itu saya udah feeling, tahu nggak kamu? Saya dengar sekali lagi ada orang ngomong, saya dengar, saya tidak peduli siapa yang mau pasang badan buat kamu, akan saya tabrak. Kamu tahu efek kamu ngomong apa? Kamu ngomongin saya, kamu ngomongin Mambel, efeknya apa? Kamu nggak tahu. Kamu hanya ngomong sesuka-suka kamu dengan dunia halu kamu. Kamu nggak tahu efeknya apa. Ini kamu, saya tahu kamu pakai akun kecil nanti akan ngomong kemana-mana. Saya juga tahu kamu pakai akun kecil akan masuk kemana-mana untuk memfitnah saya.
Tapi ingat ya, sekali saya tahu nggak akan saya kasih bebas. Ingat, ada foto-foto pejabat polisi yang kamu kasih ke saya. Yang kamu aku itu bapak kamu. Ingat itu. Dan kamu ingat ya, Bank Indonesia kamu jelek-jelekan, Bank Indonesia di Semarang menjelek-jelekan seorang diva. Itu bisa bukti buat saya. Kamu siapa kamu sebenarnya? Kamu kan masuk menjadi momor saya karena kamu bilang akan saya bantai, akan saya berantas buzzer-buzzer yang menjelek-jelekan Niki. Itu saya pikir, oh ya udah, berarti kamu membantu untuk Niki. Makanya saya oke, kamu jadi momor, bagaimana caranya? Kamu yang ngotak-ngatik begini. Karena kamu bilang kamu akan menghabiskan buzzernya Niki. Kalau kamu masuk bukan untuk menghabiskan buzzernya Niki, nggak bakalan saya anggap kamu. Tahu kamu? Apa tujuan kamu mendekatin saya, membawa-bawa bahwa kamu merasa si paling Niki dan saya percaya sama kamu karena saya merasa saya musuhan sama Niki 6 tahun. Saya pikir ya udah ada orang yang untuk ikut membantu saya supaya saya bisa untuk bagaimanapun dengan cara apapun. Kamu mencoba untuk mendekati saya akan menghabiskan buzzer Niki segala macam. Ternyata kamu otak buzzernya, tahu kamu? Good day, ini dijawab. Good day. Good day. Kamu tahu berkat kehaluan kamu, mungkin pun Bella juga akan kemarin mungkin ya, namanya kita manusia pasti juga berburuk sangka sama saya. Gara-gara kehaluan kamu, mungkin semua orang-orang yang dikomal-komal dengan kamu itu mungkin berburuk sangka sama saya. Atas ketidaksempurnaan saya. Dengan kerendahan hati saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Good day. Yang harusnya nangis di sini adalah aku, bukan kau. Yang harusnya nangis di sini adalah aku, bukan kau. Yang pemain film itu Mak Tessa. Good day.
Boleh nggak no drama gitu loh. Aku maunya ini no drama, no drama. Itu aja mauku. Bisa good day. Good day. Enggak, ini aku sebenarnya bisa kok minta dia untuk on cam untuk melakukan permintaan maaf. Tapi itu aku nggak mau loh good day. Serius. Jadi bisa nggak kali ini jangan ada drama apapun. Aku tidak minta kau untuk on camera loh. Good day. Saya salah Mabel, Bunda Tessa, saya minta maaf. Wah, pintar banget ini. Inilah kalau terlalu banyak naskah, kalau terlalu banyak yang mengajarkan di balik layar. Good day. Bisa kita komunikasi yang baik, good day. Good day. Nggak, jujur aja ya. Ini kalau mau kulaporin ini jadi. Serius. Good day. Jadi maumu sekarang apa good day? Saya cuma ingin minta maaf dengan Bunda dan Mabel dan memperbaiki. Akui bahwa kau tidak ada membeli tas harga 6 juta. Akui bahwa semua itu adalah cerita halu. Ya, Karangan Mabel, bebasmu. Bunda Itu Tessa. yang aku mau. Ya, Kau tahu Mabel. dampaknya terhadapku karena ini usaha. Ngerti nggak? Iya Mabel. Iya, kita nggak usah drama gitu loh. Aku udah baik-baik loh dari tadi. Kita nggak usah drama lagi. Kita bukan anak kecil. Itu yang aku butuhkan. Kau tahu, aku bisa juga kalau aku buat laporan jadi nih. Bukan aku nakut-nakuti. Karena ini tersiar. Apapun itu. Sumbernya dari mana? Dari kau. Sementara kau nggak ada beli. Saat aku live, aku jualan, datang orang. Jangan beli, ini tas palsu. Si Good Day beli tas 6 juta. Ternyata tas palsu, barangnya nggak sesuai. Gimana? Akui itu mau aku. Punya usaha nggak Good Day? Mabel, Bunda Tessa, saya mengakui malam ini saya salah, sudah menyakiti Mabel dan Bunda Tessa. Saya berharap saya menjadi lebih baik lagi. Tidak ada membeli tas. Itu disebutkan, itu yang penting, itu disebutkan. Tidak ada urusan tiket. Tidak ada Mami Tessa melakukan peminjaman duit. Ini semua ada dampaknya loh Good Day. Maaf ya Mabel, Bunda, saya lancang udah bilang seperti itu Mabel. Ini jatuhnya kayak kita ini maksa dia untuk minta maaf begini.
Nggak dari hatinya Ini memang. jatuhnya tahu kau kalau dipelintir sama orang ataupun orang yang tidak suka sama aku atau Mak Tessa, lihat mereka mengintimidasi orang, udah jadi. Dalam tekanan. Iyalah dengan suara yang atau perlu sama-sama wong Jawa coba Pi. Nih. Paksa Pi, sama sekali. ajari dia soal toto kromo nih Pi. Bentar laki gue mau ngomong. Ayo sama-sama Jawa Sekali gue. saya nggak merasa Menang, tangkamu menang. Iki, Halo Mbak. Mbak Gude. Halo Gude. nge-like lagi kebanyakan drama. Ini akan dimanfaatkan. Tahu kalian? Ini bisa diputar cerita itu nanti kan, Mak. Iya. Tengok nih kedua. Jadi nih, Mak. Seakan-akan kita adalah orang yang jahat. Kita mengintimidasi dia dalam keadaan Ah. tertekan. Sini, Pi. Padahal Mungkin kita yang sama-sama tertekan sama-sama dibuat dia. Jawa. Selama ini gue yang tertekan kau buat. Di belakang kau macam-macam ngomongan kau. Ini sama-sama wong Jawa, Pi. Mungkin aku yang terlalu keras sayang. Good day, silakan. Mana kameramu? Good day, kameramu pula apa? Mikrofon kau jawab dulu nih. Ayo. Halo malam Kak Tessa. Gude. Malam Bos, malam Bos. ini saya Enggak gini. Dengar dulu. Enggak gini loh. Dengar dulu, jangan banyak baca naskah. Good day. Stop baca naskah itu. Good day. Dengar ini. Mungkin bisa masuk omongan papi. Kak, apa Mbak Gude ini kan kemarin waktu datang kita pun walaupun nggak kenal kan welcome ya. Jadi saya pun kaget kok bisa ada VT begitu dari Kak apa yang sumbernya dari Kak Gude. Ya sebenarnya harapanku sih Kak Gude pun bisa klarifikasi di sini dengan jelas gitu loh. Karena ya satu kita nggak saling kenal, berteman pun nggak. Kalau bisa dibilang customer beli pun cuma sekali, Enggak, ada dua atau tiga. 2 atau 3 kali, tapi nggak pernah senilai yang segitu. Terus muncul review yang apa? Kok tiba-tiba ada cerita begitu itu gimana? Apa ada masalah personal kah atau apakah? Ini kan kita juga butuh penjelasan gitu loh. Kalau cuman say sorry nggak ada penjelasan kan ya gimana? Air udah tumpah, ceritanya istilahnya kan begitu. Jadi gimana Kak? Ngatasinnya biaya iki. Dia ini pinter bermain kata-kata dan sekarang dia bermain sandiwara. Dia sekarang seolah-olah orang yang terpaksa untuk mengakui, orang yang terpaksa untuk mengatakan maaf gitu loh. Bunda, sama sekali saya nggak Enggak kedengeran suaranya. Serius. Halo, maaf Bunda, sama sekali saya nggak merasa terpaksa ataupun dipaksa Bunda Mambel. Sama sekali. Tapi gini loh. Ini kan papi deh ngomong Pi. Gimana ya? Sama-sama. Gude bisa ngomong nggak? Bisa nggak? Jangan langsung mati-matikan mikrofonmu, Gude. Come on. Biasanya yang aku tahu kau lantang, menghantam siapapun kau lantang dengan kalimat-kalimatmu yang bijaksana. Iya Mambel. Jadi iya, stop Mambel. baca naskah yang dikirim-kirim orang ataupun yang mau ikut campur dari belakang. Stop. Enggak, Mambel. Aku tahu. I'm not a stupid, you know. Aku tahu itu. Pak Bibi. Mungkin bahasa Jawa kali biar ngerti. Ya saya pikir Mbak Gude ini kan bisa kasih penjelasan gitu loh. Sebenarnya kita tunggu itu kan ya mungkin itulah. Sebenarnya kalau nggak berlarut-larut kayak sekarang ini nggak mungkin nggak akan kesana kesini ya. Yang aku ngarepe Mbak Gude ini bisa ngasih itulah. Gimana klarifikasinya?
Iya, saya minta maaf Mas. Maksudnya saya sudah lancang. Saya akui saya salah. Enggak, kok bisa kejadian begitu, kenapa? Apa ada masalah secara personal sama istri saya atau gimana? Tidak sama sekali Mas. Mohon maaf. Tapi memang bener kan nggak pernah beli tas 6 juta itu, bener kan? Pernah beli apa? Bukan Mas, tidak Mas. Nggak pernah. Bisa Mbak Gude ngasih klarifikasi sekarang kalau memang apalah itu salah cakap atau apalah. Dia itu berat keluar dari mulutnya. Saya Good Day atau dengan nama aslinya bahwa saya tidak pernah membeli tas harga 6 juta dan semua itu hanyalah halusinasi Tidak, saya. Aku Mabel. maunya Itu iku loh. pun- Piye toh? itu wong saya- kowe wong Jawa iku Apa ora ngertos tata krama. nggak, apa mungkin kelepasan ngomong apa gimana, terlalu enak ngobrolnya atau gimana? Masalah gini loh Mbak, ya. Kan apa ya? Kurasa itu waktu sampai datang kita itu sangat-sangat welcome, bahkan nggak apa ya, bentuk sinis pun juga nggak ada gitu loh. Nggak ada. Hobi joget, mau joget, ayo. Ini bukan aku ngungkit ya Good Day, bukan. Oh iya, kita besok mau pulang. Udah ayo, malam ini kita go. Kujadikan, lakiku pun langsung iya. Karena apa? Oh, dari Semarang Lopi, gue bilang, go langsung. Nggak ada mikir-mikir, nggak ada cek saldo. Ya monggo, istilahnya kan asik-asik aja, monggo-monggo saja kan gitu. Ya saya ngarepnya Mbak Gude bisa ngasih klarifikasi lah. Mungkin gitu aja ya. Iya Mas, matur nuwun Mas. Kamu tahu nggak efek yang kamu bikin, yang kamu mengarang-arang cerita, saya mengajukan hutang ke bank dan saya ditolak. Tahu efeknya apa? Saya sampai dikira orang berhutang-hutang. Tahu kamu efeknya apa? Lain kali kalau kamu membuat cerita, pakai dulu otak kamu. Siapa yang mau kamu fitnah? Pantas nggak orang yang kamu fitnah? Ingat ya, kamu sama saya sama Mambel beda level. Jadi pakai pikiran kamu, pakai otak kamu yang bersih untuk fitnah orang. Kalau kamu hutang-hutang sama orang nggak dikasih, jangan kamu samakan orang. Bilang saya berhutang-hutang di bank, ditolak bank. Apa efeknya ke saya? Saya dimarahin suami saya. Dikira saya membasuhkan tanda tangan. Kamu harus membuat pernyataan bahwa tidak. Karena di luar sana kamu sudah terlalu banyak membilang saya berhutang sama kamu. Mengajukan hutang sama kamu. Baju yang saya pakai, tas yang saya pakai, sepatu yang saya pakai, itu dari kamu. Berarti nggak ada harga diri suami saya. Bukan suami saya yang membelikan, tapi kamu. Siapa kamu? Kok kalau ngomong itu nggak pakai pikiran? Lihat siapa, lihat diri kamu, lihat diri orang yang mau kamu fitnah. Hampir 5 bulan kamu fitnah saya di belakang saya tahu. Efeknya dengar, ngerti? Kamu jangan pura-pura bego sekarang. Maaf saya. Itu sama dengan orang tolol, tau gak kamu? Kemarin kamu bisa ngaku-ngaku pejabat Bank Indonesia, notaris, auditor. Tunjukkan. Kalau betul bapak kamu yang kamu pikirin fotonya ke saya pejabat polisi, sini, saya mau berhadapan sama bapak kamu. Saya mau berhadapan sama mama kamu yang kamu bilang perwira. Bapak kamu perwira, sini. Saya mau berhadapan untuk mengajar anaknya kalau betul itu anak kamu. Tapi saya tahu itu bukan mama kamu, bukan bapak kamu. Aku ngaku kamu.
Kamu masuk, bisa kamu masuk, gak usah bawa-bawa orang, gak usah memfitnah-fitnah. Sampai ada yang bilang, suami saya kan, saya bilang, pernah suami saya tugas di Semarang berapa tahun yang lalu, tapi suami saya itu wakil ketua keuangan Kodam. Ada yang memfitnah suami saya jadi satpam, jadi apa sih, satpam di Semarang, dari kamu itu, saya tahu. Pakai pikiran kamu, pakai otak kamu, siapa yang mau kamu omongin, sesuai enggak? Ingat kamu masuk ke saya bagaimana, susah payah kamu masuk ke saya, susah payah kamu setiap malam ngikutin lab saya, itu yang saya hargai. Saya kira kamu anak baik. Masuk, ujung-ujungnya situ saya udah mulai curiga, minta alamat saya. Mau ngapain kamu minta alamat saya? Apa maksud kamu? Mau ngirim apa ke rumah saya? Ingat ya, WA kamu tuh terlalu banyak. Berapa orang yang kamu omongin? Saya nggak perlu ngomong, saya cukup ke Mambel aja, yang lain biar aja bodoh. Percaya ngomongan kamu. Memang dasar kalian halu. Kerjaan kamu ngadu domba. Mentang-mentang saya tidak pernah komal. Oh, kamu adu domba semua saya. Jelek banget saya di mata orang. Tukang hutang, ditolak lagi. Tukang minta-minta. Wajar nih orang. Troublemaker tau gak kamu? Kalau kamu tidak membuat pernyataan, saya buka semua tentang Bank Indonesia, saya datangin Bank Indonesia melalui abang saya, Bank Indonesia Semarang. Ya, ingat ya. Data kamu, muka kamu saya sudah tahu. Ingat kamu, waktu di Munich, saya rekam pertemuan itu dan CCTV ada. Ingat. Dan itu yang saya tunjukin ke Bank Indonesia, dan kamu bukan ada di situ. Kamu harus minta maaf ke saya, ngakuin. Kalau tidak, saya dituduh saya menandatanganin tanda tangan suami saya untuk mengajukan hutang. Akuin. Makanya kemarin kamu ngemis-ngemis minta sama saya untuk ketemu, saya nggak mau lagi. Cukup saya ambil foto kamu, cukup saya ambil kamu di situ di video. Ada bukti sama saya. Saya minta kamu bikin klarifikasi, akui semua kesalahan satu persatu yang kamu tuduhkan kepada saya, yang kamu fitnah kepada saya. Saya nggak peduli sama siapa yang pasang badan sama kamu. Saya nggak peduli. Gimana itu? Maksudnya gini aja, omongin aja di sini. Masa harus ku ajari sih cara meminta maaf? Good day. Good day. Menjelaskan nggak bisa. Ini kan tadi kau ngechat aku tuh, ini ya, dari undangan yang kau buat, ini tuh udah kayak
Gede. Cara meminta maaf ini tuh Mambel. Aku akan melakukan permintaan maaf secara terbuka. Dan aku harap bisa ini kan udah terlalu formal kan. Masa ini gak bisa ngomong gitu? Atau niatnya awalnya kamu tuh seperti apa permintaan maafnya? Hanya dengan mengatakan maaf, Tidak, Mambel. tapi tidak ada omongan bahwa soal cerita tas, peminjaman duit Mak Tessa, tiket, itu semua hanyalah karanganmu gitu. Tidak, Mambel. Niat saya dari awal memang saya mau mengakui salah dengan Mambel dan Bunda Tessa, bukan punya tujuan lain atau apapun itu. Iya, mengakui kesalahannya itu kesalahan apa? Mambel, saya tidak pernah membeli tas itu, Mambel. Saya minta maaf Bunda Tessa untuk segala hal yang Bunda Tessa kecewa dari ucapan saya. Saya juga minta maaf dari segenap hati saya yang paling dalam. Saya juga tidak merasa dipaksa ataupun terpaksa, ataupun saya diajarin orang lain untuk hanya mengatakan minta maaf, sama sekali tidak. Itu murni dari saya pribadi. Kamu minta maaf sama saya apa? Maaf, Kalau sama Mambel tas, sama saya apa yang kamu minta maaf? saya minta maaf Mbak untuk urusan tiket, untuk urusan hutang dan yang lain yang Bunda kecewa dengan saya. Ya pasti saya kecewa karena kamu bohong, semua mengarang, dan berbulan-bulan orang percaya dengan omongan kamu. Karena saya tidak bergaul, kamu menari-nari di belakang saya dengan omongan sana sini. Jelas saya kecewa. Kamu fitnah saya di sana sini. Berbulan-bulan kamu fitnah saya karena kamu tahu saya tidak pernah mau peduli sama orang. Langsung kamu mengarang-ngarang cerita. Niat kamu itu sudah jelek dari awal. Kalau memang niat kita sudah jelek, kalau memang tingkah kita sudah jelek, kalau memang penampilan kita sudah jelek, paling tidak ada kesan baik di depan orang. Jangan di depan orang kamu ngemis-ngemis, memuja-muja setinggi langit, di belakang saya kamu habis-habisin saya. Kamu omong ke sana ke sini, ke sana ke sini, sana sini. Betapa jeleknya saya. Ketemu kamu harus disalamin 10 juta. Ketemu kamu, tas sepatu baju saya dari kamu. Terus bank saya ditolak. Berarti saya tidak memenuhi untuk kriteria itu. Gila. Berarti hidup saya di bawah kamu. Kamu pakai pikiran. Kalau kamu mau ngambil perhatian dari Niki, nggak perlu kamu bilang, oh uang 1.000 yang dibeli sama Bunda Tessa saya 10 juta, nggak perlu. Nggak perlu mengaku-ngaku. Kamu aman cuma berapa bulan, selebihnya akan ketahuan. Ini saya belum lagi aja yang ngomong tuh di bawah pada teriak tuh 7,5 juta, 750 juta, 250 juta. Cuman saya nggak masuk di situ. Itu nanti siapa lah itu yang akan mengadilin kamu. Terlalu banyak kebohongan yang kamu buat. Itu ada